Sudah begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah-wajah Bapak Ibu nih nggak kelihatan di tempat saya. Ada, Bu. Ma'am. Ya, atau mungkin punya saya saja mungkin yang nggak terlihat ini atau bagaimana, saya bingung sendiri ini. Ada, Bu. Iya, tapi di sini nggak kelihatan di sini. Cuma kelihatan lah, glowing. Kenapa? Yang penting itu glowing. Oh ya. Oke, good morning my students. Morning. Morning. How are you today? I'm fine. Fine, thank you. I'm fine too, thank you. You all look so fresh this morning, very happy ya. I'm happy. Welcome to my class ya. We are going to study English today ya. But before we start our lesson, let's pray together. Okay, now I will choose the leader of our class, Widi. Mbak Widi. Yes, ma'am. Please lead your friends to pray together. Okay, friend. Before we going to study today, we have to pray together. Pray, begin. Okay, finish. Thank you, Okay, ma'am. thank you, Mbak Widi. You You're are good welcome. student. Okay, let me check the present today ya. Who's absent today? No, ma'am, no. Nothing, ma'am. Mukidi, ma'am, Mukidi. Why he not come in? Why? Sick, ma'am. Sick? Yes. Yeah. How many students in this class? Yes. 20. Wah, banyak ya. Okay, everybody, because this is rainy season ya, so you must keep your health, enough rest, sleep, and consume your vitamin ya. Okay. And don't forget to keep smile every day. I want to see your smile, everybody. See your smile. Where is your smile? Where is? Dibuka itu giginya, perlihatkan giginya dong. Belum gosok gigi, ma'am. Ya apa-apa, supaya kita lebih semangat untuk mengawali hari ini ya. Oke. Saya senang sekali ya. I'm very happy to meet you in our class. Very fresh, semangat semua. Tidak ada yang mengantuk ya. Oke. Sudah tidak ada yang mengantuk ya. Oke, fine. You still remember what did you studied in last meeting? Yes. Yes, What is it? Tell me, ma'am. Why, Jun? Yun main He game. is sleeping, ma'am, during the lesson. Putus cinta. Wah, broken heart ya, Jun. Oke. Bohong, ma'am. Dia baru jalan sama cewek, ma'am. Wah, jangan Tahu suka aja, begitu. Ibu. Oke, last meeting we study about label. Nah, what is label, Jun? Ya, ditempel di mana? Di makanan, Bu, ya. Oke, di makanan. Bisa di obat juga.
Asal jangan ditempel di mana-mana ya. Nanti bukan label namanya. Kalau ditempel di jidat beda, mem. Apa itu Pak Eko? Itu baby fever. Oh, saya kira salon pas. Itu bahasa Jawanya. Oke. Today we are going to study procedure text ya. You can see in your screen. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan di sini. 3 question. Did you have breakfast today? Yes. Yes, we did. Yeah. Why? You can see. Don't have money maybe. Oke. Lain kali harus sarapan ya. Oke. What is your favorite food? Fried rice. Bakso, mem, bakso. Bakso, fried rice. Wadi, oke. Tradisional sekali ya. Itu swadi, Jun. Fermented fish, Pak Eko. Kan Ya. asin ya. Like tape ya. Yes, but this is made by fish. Made by fish. Oke. Kemudian yang terakhir ya, do you know how to make it? No. Wah, Me too. jarang bantu ibunya di dapur ya? Wah, Batik-batik tuh, Mem. tidak berbakat sepertinya junior ini ya. Kemudian untuk prosedur teks, di sini ada kompetensi dasarnya. Bisa dibaca ya. Atau ada yang mau baca? Saya, mem. Oke, please. Oke. Kompetensi dasar KD 3.4 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi atau menerima informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep makanan, minuman, atau manual. Oke, thank you, Bu Net. Itu kompetensi dasar kita untuk pembelajaran hari ini ya. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian akan saya tayangkan video supaya kalian tuh bisa menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, kemudian menyimpulkannya, dan yang terakhir mampu membuat teks prosedur tersebut. Nah, di sini saya akan putarkan video pendek sebentar, bisa disimak ya. Oke. Wih, Sultan masak. Okay, what is the video about? Gosong. Cooking. Siapa di sini yang kalau masak suka gosong? Saya, Bu. Me. Why? Nah, nih nyambung di Masak boil pertanyaan water, kedua. gosong. Wah. Gosong. Nah, why do they fail at cooking something? Ayo, kenapa bisa gagal? Boil water until gosong. Cooking while playing WhatsApp, mem. Waduh. Playing HP. Iya, main HP. Waduh. Kira-kira selain itu kenapa? Karena selain alasan karena main HP. Sambil nonton bola, Bisa mem. masak nih. Oke. Nggak bisa masak itu. Oke. How is the solution? Ayo, solusinya gimana nih? Bye. Resep, Bu ya. Iya, belajar ya. Belajar langkah-langkahnya, cara pembuatannya yang baik dan benar supaya tidak gosong dan bisa dimakan. Kalau Lapar, mem. gosong kan tidak bisa dimakan, sayang ya. Kita buang untuk ayam. Iya. Sayang. Oh, suka yang gosong.
Kemudian di sini ya, what do we need to know? Nah, saya akan putarkan sedikit video lagi. Kalian boleh simak dan dicermati. Hai, bertemu kembali bersama saya Nina Rahayu. Kali ini kita akan membahas prosedur teks. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari prosedur teks. Yang pertama, what is prosedur teks? Apa itu prosedur teks? Kedua, what is the social function of prosedur text? Fungsi sosialnya. Yang ketiga, what are the generic structure of prosedur text? Yaitu struktur teksnya. Kemudian yang terakhir, what are the language features of prosedur text? Atau apa saja unsur-unsur kebahasaan di dalam prosedur teks. Yang pertama, what is the procedure text? Apa itu prosedur text? Prosedur text is a kind of text that shows how to make something or how to do something through a sequence of actions or steps. Nah, jadi prosedur text itu menunjukkan bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah atau urutannya. Yang kedua, what is the social function of prosedur text? Nah, fungsi sosial dari prosedur text itu ada to inform the reader or listener how to make or to do something through a sequence of action or step. Jadi memberitahukan ya kan apa saja yang kita perlukan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, yang ketiga ini ada what are the generic structure of procedural text. Nah, struktur teksnya itu ada goal atau tujuan. Nah, biasanya ini memberikan informasi apa saja yang dijadikan tujuan atau konklusinya. Yang kedua ada material atau ingredient. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu tersebut. Yang ketiga itu ada stepnya atau langkah-langkahnya. Nah, yang keempat, what are the language feature of prosedur text? Nah, apa saja unsur kebahasaannya? Ini ada beberapa ya, terdapat conjunction temporal atau penomoran untuk menunjukkan urutan. Sebagai contohnya ada first, second, then, dan seterusnya. Kemudian bentuk perintah atau imperatif, contohnya blend, stir, put, dan seterusnya. Yang ketiga menggunakan simple present tense, kemudian adverbial untuk menyatakan waktu, dan yang terakhir menggunakan action verb. Di sini ada contohnya, how to make balado eggs. Nah, di sini ada ingredients-nya, apa-apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat balado egg. Nah, ada egg-nya ya, ada air, kemudian ada minyaknya, ada bumbu-bumbu yang diperlukan juga. Bisa dibaca di situ dengan jelas. Nah, kemudian ini instruction atau step-stepnya, cara membuat balado egg tadi. Ini ada beberapa langkah yang harus diambil atau langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan balado egg ya. Dari awal prosesnya sampai bisa disajikan. Bisa dibaca urutan langkah-langkahnya, bagaimana cara atau urutannya sesuai dengan instruksi yang tertulis. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Oke, apa tadi jelas videonya? Loh? Hurufnya kurang besar, Mem. Oh ya. Suaranya jauh. Oke, bisa nanti kita ulang aja ya, putar videonya. Tapi di sini saya juga tampilkan secara manual apa saja yang kita perlu ketahui dari prosedur teks. Kalau begini terlihat ya? Iya. Terlihat, Bu. Oke, maaf ya. Berarti yang tadi videonya itu tidak terlihat jelas. Isinya sama, hanya saja supaya kalian lebih mudah memahaminya, saya bikin seperti video. Nah, yang di sini, what do we need to know? Yang pertama itu, what is prosedur text? Prosedur text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Nah, purpose-nya to tell or explain the steps of making or doing something. For example, how to make fried rice. Nah, siapa tadi yang suka fried rice? Saya, Mem. Ya, kemudian how to make a cup of coffee. Nah, yang perlu kopi-kopi nih. Itu junior, Bu.
Kemudian how to operate DSLR camera. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang seterusnya, yang kedua ini, what are the function of procedure text? Nah, di sini bisa kalian lihat itu fungsi-fungsinya untuk apa. Tapi yang lebih enaknya lagi itu untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan urutannya yang tepat. Ya. Kemudian what are the parts of procedure text? Nah, ini generic structure-nya. Generic structure-nya itu ada goal-nya, kemudian ada tools atau equipment-nya, kemudian ada ingredients-nya, ada step-nya. Paham itu apa equipment, apa ingredients, apa step, tahu ya? Apa Jun? Oh, ingredients itu bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya untuk memasak sesuatu atau membuat sesuatu kan perlu ingredients ya. Biasanya kalau junior itu mau masak mie instan kan di belakang kemasannya tuh ada tuh ingredients-nya. Ya, di situ biasanya itu. Kenapa? Iya. Bumbu-bumbu itu termasuk ingredients untuk membuat makanan. Kalau tidak ada bumbunya, tidak bisa Nggak enak. nggak enak. Iya, Nah, Bu. kalau yang ini untuk yang manual. Kalau yang tadi tuh mungkin untuk memasak sesuatu atau membuat sesuatu. Contohnya kayak membuat tempat pensil. Kalau yang ini untuk mengoperasikan sesuatu. Di sini tidak perlu material, tidak perlu ingredients, karena cuma mengoperasikan sesuatu. Contohnya seperti kalian mengoperasikan HP, mengoperasikan laptop, atau mengoperasikan mesin cuci. Nah, itu kan tidak perlu bahan-bahan ya, tinggal cari tahu bagaimana caranya, kemudian langkah-langkah untuk mengoperasikannya seperti apa, begitu. Kemudian, ini yang terakhir ada language feature. Nah, yang pertama itu menggunakan simple present tense. Kemudian imperative sentence atau kalimat perintah. Ada yang tahu imperative sentence itu seperti apa? Yes, ma'am. Tutup pintu gitu ya, ma'am? Yeah. In English, please. Close the door. Yes. Open the window. Cut the Bun, apple. kebanyakan nonton YouTube ya. Belajar. Ya, close the door. Open the window. Nah, seperti itu ya. Imperatif itu biasanya kata kerja pertama yang diikuti dengan kalimat selanjutnya. Misalnya kayak open the door gitu kan. Jadi buka pintunya. Kemudian misalnya kalau lagi memasak, cut the vegetable. Berarti dipotong itu sayur-sayurannya. Mix the sauce, ya, Ma'am. Yes. Kemudian action verb. Nah, ini kata kerja yang berhubungan dengan tindakan. Ada yang tahu ini ada contoh-contohnya nih. Selain ini coba disebutkan. Di sini kan ada make, ada pour, ada eat, ada cut. Selain itu ada lagi? Stir. Ya, stir. Stir. Add, Ma'am. Yes, ya. Wah, hebat ya. Kemudian untuk temporal conjunction. Nah, di sini saya ada berikan beberapa contohnya. Ada yang tahu selain dari yang saya sebutkan? Then. Next. Ya. After that. Yes. Wah, hebat-hebat ya ternyata. Udah pada pintar-pintar ini. Oh ya. Kami memang pintar-pintar, Bu. Benar. This is my favorite class forever. My favorite class. Kemudian yang terakhir itu ada adverb. Nah, kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara-cara yang akurat. Biasanya ini kalau kita mau masak sesuatu. Contohnya, kalau kita masak mie, keterangan waktunya apa? Ada yang tahu? 3 menit. Yes, 3 menit misalnya. Atau kalau mau goreng ayam misalnya.
Kalau goreng ayam 30 menit, Jun, jadinya gosong. Sesuai dengan tema, Bu. Tema tadi gosong. Ya disesuaikan dengan makanan yang mau diolah gitu. Jangan kalian misalnya mengaduk kopi itu sampai 1 jam. Jadi apa kopinya? In 1 hour, 1 jam ya, Bu. Iya, in 1 hour. Biasanya digunakan, kenapa? Iya, nggak jadi diminum. Kitanya sampai dingin kopinya itu kalau diaduk itu sampai 1 jam. Sampai kembung minumnya, Bu. Nah, kemudian ini ada contohnya. Apa ini? Nasi goreng. Fried rice. Right. Mau, Bu, mau. Kan. Mau, Lapar, Bu. boleh. Nanti ya, tunggu istirahat kita ke kantin. Yeay. Nah, ini ada ingredients atau bahan-bahannya. Kemudian ini ada equipment atau peralatan yang diperlukan. Kemudian ini ada stepnya. Nah, di antara ini adakah yang tidak dipahami kata-kata yang sulit menurut kalian itu apa saja? Coba dibaca. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Tablespoon nggak ada nggak di situ, Bu? Nggak jelas, Bu. Hah? Tablespoon. Tablespoon Sama ya. bukan sendok meja, Jun. Tablespoon itu biasanya sendok makan. Kan kalian mengenal sendok itu kan ada 2 ya, 1 sendok teh, kemudian sendok makan. Oh, jadi tablespoon ya, Bu. Ya enggak dong, kan biasanya kalau orang makan cenderungnya dipakainya di mana? Di meja kan? Iya. Shallot Bukan apa, sendok. Bu? Apa, Wayan? Itu shallot ya? Apa itu, Bu? Ya, Shallot itu bawang yang jahat. Bawang merah. Ayo, bawang apa merah. kira-kira bawang yang Bawang jahat? merah, Bu, Bawang ya. merah. Ya, Orang nangis bawang ya, Bu. merah. Iya, jahat kan ya, suka bikin nangis. Jahat. Bu, saya Ada di orang sini Bali, yang tidak kalau menangis? yang jahat itu yang merah, yang putih yang jahat, Bu. Enggak dong, yang putih yang baik. Iya. Ibu, Kan itu, lumayan suaranya. Iya. Bu, stepnya itu langkah-langkahnya boleh kebalik nggak? Ya nggak boleh kebalik dong, Bu Tini. Kalau ini misalnya nih ya, nih yang pertama dikupas dan diiris bawangnya. Kalau bawangnya ini ditaruh di bawah, ya kan? Masak nasi gorengnya nggak ada bumbunya dong. Oh, Jadi iya. memang harus sesuai urutannya supaya makanannya itu jadi, rasanya pun enak, bisa dinikmati. Sumpah Bu Tini kalau dibalik. Oh iya benar. Kalau tumpah. kalau dibalik Bisa tumpah makan ya, betul. Saya yang salah. Bu, saya tidak tahu. Iya. Kemudian ini contoh yang kedua, apa ini? Kopi. Kopi. Harum, aku suka. Oh ya, oke. Oke. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Wah, Jus. itu my favorite. Avocado drink, juice? Bu. Ini jus apa ya? Nih, mention the materials needed. Ayo, sebutkan dulu material di jusnya apa? Avocado. 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 Betul, alpukat. Ada Ada yang suka minum ini? Ada, saya Suka, suka sekali, Bu. Bu. Saya suka, Bu. Oh iya, semuanya suka ya. Kalau ini apa? Gambar yang sebelahnya ini apa? Noodle. Fried noodle. Yes, fried noodle. Ada Oh, yang ada dua-duanya baksonya, favorit ada saya, Bu. pentol-pentolnya. iya, ada pentol-pentolnya. Wah, Widi ini sepertinya lapar ya, mendetail sekali dia melihat gambar. Lapar, Bu. Iya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak mengenai bagian-bagian dari prosedur teks tadi? Paham sudah, Bu. Ya, paham, paham Bu. ya, Sudah. apa namanya, generic structure-nya, social function, dan language feature-nya paham ya? Paham, Bu. Oke, Paham. saya akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok, karena di sini tadi ada berapa? Ada berapa? 20 ya, 20 murid ya kata Junior tadi, oke. 20 murid itu berarti sama 10 deh, biar sama-sama adil. Oke. Oke. Ini itu untuk kelompok A. Gambar apa? Ayo.
Sate. Ada yang suka sate? Saya suka. Saya suka. Suka. Jadi ini sudah saya bagikan ya kelompoknya, sudah saya informasikan via WhatsApp tadi kelompok A-nya siapa-siapa saja, kemudian kelompok B-nya siapa-siapa saja. Jadi mohon untuk dianalisis ini apa saja, social function, kemudian generic structure, dan language feature-nya. Kemudian untuk kelompok B ini ada yang tahu? Apa yuk? Oh ya, sorry, berarti terbalik ya, yang sate tadi kelompok B, kemudian yang ini untuk kelompok A. Ini urap. Tahu urap? Urap. Iya. Ya, urap. Vegetable. Ya, vegetable with coconut dressing, ini urap. Jadi silahkan dikerjakan. Kira-kira perlu waktu berapa lama? 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Kenapa, Jun? Oke, ya, oke, fine. Hebat ya, 5 menit jadi. Oke, silahkan dikerjakan. Yang grup berapa kita tadi? Grup A. Dapat urap grup A, Bu ya. Iya, urapnya grup A ya, kemudian satenya grup B. Baik, Bu. Oke. Ayo, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, boleh dipresentasikan salah satunya saja ya. Boleh social function-nya saja misalnya, atau language feature-nya saja. Nah, saya mau dari kelompok A. Ini yang sudah selesai atau A atau B? Oh, A, Bu. Oke, dari kelompok A. Generic structure-nya apa saja? Ada goal, materials, and step. Goal-nya how to make vegetable with coconut dressing. Oke. Materials-nya itu ada bahan-bahannya, Bu. Banyak sekali dibaca, Bu ya. Oh iya, sesuai dengan resep yang tercantum ya. Iya. Dan Oke. step-nya juga ada langkah-langkah membuatnya, Bu. Oke, bisa dipraktekkan di rumah tidak ini kira-kira? Bisa, Bisa. Bu. Nanti Oke, pulang sekolah jelas mau ya praktek. dari bahan, kemudian dari stepnya itu sudah jelas dan bisa diikuti ya. Sudah, Bu. Oke. Kelompok B-nya sudah atau belum? Atau masih berpikir atau masih berdiskusi? Oke, bagaimana ini kelompok B? Kelompok A-nya sudah menentukan jawabannya ini. Kira-kira menurut kelompok A ini, kelompok B ini bagaimana nih punya kelompok A ini? Bagus. Bagus, oke. Sudah mau istirahat ya? Oke. Kita refleksikan dulu ya pembelajaran hari ini. Nah, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Prosedur. Ya. Kemudian manfaat apa yang kamu dapat dari materi tersebut? To make something. Betul. Supaya kita tahu ya cara langkah-langkah dalam memasak itu seperti apa. Kemudian bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Happy. Lapar, Bu, lapar. Lapar Jadi ya, lapar karena lihat besok, gambar-gambar iya. makanan. Iya, benar, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, pembelajaran hari ini ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan masih tetap membahas tentang prosedur teks, cuma bukan yang makanan. Minggu depan kita berbicara prosedur teks tentang yang manual, oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih banyak guys. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.